Ini lebih bagus lah ya. Kita pengen yang seperti itu, yang betul-betul memang dirinya. Biar kata nggak bagus dipandang sama manusia, tapi memang dakwahnya cakep. Orang mana yang nggak masuk Islam gara-gara mulut dia, Masya Allah. Tapi kalau keren juga, tapi ngajak bikin dosa mulu buat apaan? Dunia ini kan sebentar, orang cakap jelek sebentar, paling 60-70. Ya emang orang cakap sampai jutaan tahun kan kagak. Ya paling beberapa. Pegangin tuh pipi, pegangin 20 tahun lepas kalau nggak jatuh gitu ya. Emang kenceng mulu ya. Jadi sudahlah ya. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Tuh kalau mereka pada nggak tobat, Allah akan masukkan kategori mereka orang yang zalim. Nah, kalau sudah bicara zalim kata Allah, wa maliz zalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zalim. Ya zalim luas. Tingkatan pertama syirik, kedua durhaka sama orang tua. Sisanya macam-macam dah tuh. Pokoknya secara umum namanya zalim. Nah, kalau ibadah kita talbis dengan kezaliman, laisa lahul amnu. Tidak mungkin ibadah yang dia lakukan membuat dirinya tentram. Kalau dirinya sudah enggak tentram dengan ibadah yang dia lakukan, laisa lahul muhtadun, laisa lahul hidayah. Dia enggak tergolong orang yang dapat hidayah gitu. Ini kita pengen dapat hidayah tapi caranya enggak paham ya susah. Ya cuma ukurannya alhamdulillah saya dapat hidayah, saya udah ngaji. Ya alhamdulillah, cuma ngefek kan tuh ngaji. Ya kalau ngefek sih ya wallahu alam. Ya wallahu alam gimana dia ngerasain. Orang kan kalau ngefek kan paling enggak ya maksimal sih belum Ustaz. Cuma gara-gara ngaji anak jadi mikir panjang kalau bikin dosa. Tuh. Itu ngefek tuh. Ya. Jadi betul-betul memang dia paham. Emang kalau dibilang saya jadi orang yang sempurna sih belum lah. Lagi memang gak ada orang yang sempurna. Cuma saya bersyukur saja setelah saya ikut ngaji saya jadi tahu nih. Iya ya sayanglah umur terbuang buat tongkrong-tongkrong yang gak ada manfaat tuh. Jadi saya mulai paham nih iya ya. Hidup ini sebentar. Makin hari makin dekat lubang kubur. Ini kalau saya meninggal apa yang saya bawa tuh ngaji ngingetin begitu Ustaz. Kalau bicara amal soleh sih memang ya semampunya lah. Cuma alhamdulillah Ustaz dulu mah gak kepikiran, sekarang mah ya Allah. Kalau dulu kita bangun malam mendusin malah ngomel gara-gara kucing nyenggol tatakan gitu, kondrang gitu ya. Kalau sekarang ya gara-gara ngaji Tat, alhamdulillah Tat mendusin malam ya Allah alhamdulillah. Ini gak semua orang dibangunin malam sama Allah nih. Anda dibangunin lah, Anda sholat ya biar kata 2 rakaat tahajud sekali witir gak apa-apa deh. Yang penting menegakkan kemuliaan. Syukur-syukur bisa 8 sama 3 jadi 11. Alhamdulillah. Kalau nggak mampu 2 dengan 1 cukup sudah. Ya. Masya Allah. Surat Al-Hujurat ayat 13. Di mana Allah berfirman secara umum Allah memanggil nih. Yang dipanggil yakni manusia secara umum. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ayat ini mengabarkan bahwa sesungguhnya manusia itu tercipta dzakarin wa unsa. Di ayat ini ada kabar Allah sendiri yang jujur mengatakan, hei manusia, sesungguhnya kami Allah khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami Allah menciptakan kalian cuma 2 jenis, laki sama perempuan. Dzakarin au unsa. Berarti kan nggak ada LGBT di sini betul ya? Nah ini penyakit berarti kalau di luar dari 2 ini nih. Laki sama perempuan, berarti laki sama perempuan kudu demen. Laki demen perempuan, perempuan demen laki itu biasa. Tapi kalau laki demen laki, perempuan demen perempuan ini luar biasa kalau begini ya. Ini nggak boleh karena yang Allah akuin cuma apa? Inna khalaqnakum min dzakarin au dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Dan kami jadikan su'uban, kalian berbangsa-bangsa. Wa qabailan, berkabilah-kabilah. Ya.
bersuku-suku. Kalau tadi su'uban bangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Ini menandakan bahwa Allah ciptakan manusia buat saling kenal. Allah nggak panggil orang beriman, orang Islam, orang kafir, ya enggak. Ya ayuhan nas, hei manusia. Pokoknya yang namanya manusia, mau orang mana juga, kalau bisa ngobrol. Apalagi yang seagama, absus salam, walaupun beda partai, beda mazhab, beda kelompok. Tapi kalau yang namanya Islam, ya ucapin salam dah, assalamualaikum. Nah, kalau sama orang kafir nggak ada kecuali salamun ala manittaba'al huda. Kita pernah sampaikan ini. Ucapan salam buat orang kafir ada di Islam, diajarkan. Sisanya apa? Yuk saling mengenal. Karena dengan kita saling mengenal, kita tahu bahwa memang hidup ini memang seperti itu. Gimana caranya satu sama lain saling mengenal. Kalau sama orang Islam ya saling mengucap salam, sama orang kafir ya tegur sapa. Silakan mau bicara bisnis, mau bicara cuma musohaba, friendship saja atau apa, silakanlah. Tapi kalau seandainya dia bisa berhubungan, baik. Makanya sering ditekankan kita sama orang kafir berteman, jangan cuma bermusuhan. Kita boleh bermusuhan sama orang kafir, kafir harbi di medan tempur, dah nggak ada berteman sama orang kafir dah. Nah, tapi kalau di luar medan tempur kita berteman, di mereka nggak bisa masuk Islam dengan qala Allah wa qala Rasul. Cuma mereka bisa masuk Islam dengan berbisnis sama kita. Kita pertontonkan nih bisnis orang Islam tuh jujur, lihat orang Islam tuh on time, lihat cara orang Islam nawarin buah-buahan di peti. Yang jelek di atas, yang bagus di bawah. Lihat, orang-orang kafir kan kebanyakan kan yang bagus di atas, yang jelek di bawah, betul? Itu namanya goror, tipu daya. Kalau orang Islam kebalik, Nabi itu kalau nyusun korma, yang jelek di atas, yang bagus di dalam. Nah, kok jelek-jelek amat? Ya, ini yang luar aja buat sampel, gitulah. Yang di dalam lihat dong, gitu. Kalau orang yang niatnya nggak baik, cakep-cakep nih, atas aja begini, gitu ya. Bawahnya busuk, gitu ya. Orang Islam enggak. Orang Islam berani jujur, ya. Jadi transparan, sengaja yang buruk di atas nih, yang bagus di bawah untuk melindungi lah. Karena enggak, yang namanya bagus tuh dilindungin, bukan jelek dilindungi nama yang bagus, gitu ya. Oh, orang kafir ngeliat kayak begitu, oh ini orang Islam cakep ini. Dia berani jujur betul-betul ya. Kalau lagi modal murah ya ikut-ikutan murah ada harga jualnya. Ya kalau modal lagi tinggi dimaksimalkan lah supaya nggak terlalu tekor juga orang yang ngebelinya. Lihat. Ngelihat kayak begini kegerak hatinya. Sesibuk apapun orang Islam hidup, ketika azan berkumandang sholat. Ya dalam rapat sepenting apapun ya dia langsung bukan walk out, ya, dia izin, maaf azan saya harus sholat dulu. Ini tanggung, Allah lebih penting, gitu ya. Mungkin sih pertama dianggap, oh ini orang belagu amat, belagu, orang baik dibilang belagu 2016 nih. Ya, kita kalau begitu dibilang belagu. Anak muda berangkat haji kemarin dibilang sombong sama temannya. Si itu kemana dat? Kan dia haji. Wih gila, sombong tuh anak, sombong. Terus yang gak sombong yang gimana? Karena alhamdulillah lihat anak muda berangkat haji dibilang gila sombong. Aduh 2016 nih Masya Allah ya. Kita kalau kurang-kurang iman kadang-kadang pegel juga ya. Ya tapi gak apa-apa. Omongan orang gak ada ujungnya. Yang penting baik, terus aja jalanin. Qalu salaman lah. Kalau orang bodoh kasakusuk jangan gampang komentar. Qalu salaman lah, sudahlah ya. Udahlah biasa lah. Ya kalau level kita zaman SD dulu, zaman SMP dulu pakai sepatu baru diinjak sombong gitu ya. Apa nangis kita, bukan sombong gitu ya, orang dibeliin ya. Ya cuman masa sekarang justru agama, ketika orang bagus agama dibilang sombong. Allah karim. Ini kalau kurang-kurang kuat iman, Masya Allah. Makanya Allah katakan, وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Tujuan awal Allah ciptakan kalian berbangsa, bersuku-suku itu untuk saling mengenal.
Gimana caranya nih? Ya, berarti penting nih ya, language the crown of the world gitu ya. Apa namanya? Bahasa tuh mahkota dunia banget. Kita belajar bahasa deh, jadi kemana aja kita masuk, bahasa yang mendunia, bahasa apa sih gitu ya. Supaya kita belajar bersosialisasi, karena fleksibilitas dalam sosialisasi itu milik orang-orang penghuni sorga yang namanya koribin itu kan, gampang akrab. Kita lihat tuh bayi polos, bayi dari suku mana juga, di negara mana juga, kalau ditaruh di baby care gitu ya akur mereka. Gak ada bayi tawuran. Ya, jujur padahal apa ya, mereka anak-anak belum punya hukum. Tapi nggak tahu bahasa tubuh ya. Saya suka merhatiin kalau di baby care. Ini beda bahasa, cuma bisa ngobrol mereka. Ngobrol pakai istilah lah ya. Ya sebenarnya kita juga bisa kayak begitu. Sudah memang fitrahnya begitu. Allah ciptakan kita selain buat beribadah, lita'arafu, untuk saling mengenal. Makanya mudah-mudahan dengan saling mengenal nih kita jadi kurang lebih nih. Ada yang bisa kita ambil dari orang yang kita baru kenal. Ini kayaknya ini orang Masya Allah nih. Anak kudu belajar dari dia nih. Tuh kan ilmu. Oh ini orang ada kekurangannya, cuma oh Masya Allah juga ya. Kelihatannya kurang tapi dia bisa begitu. Itu hikmahnya kita berteman ya, sampai akhirnya Islam kan sendiri yang mengatakan man arada ayub satu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Ya, lega ada orang kalau udah ngobrol mah lega. Makanya orang kalau udah sakit jangan diem di rumah, yang ngerungkut di pojokan kamar, manjang dah urusannya. Mendingan kalau sakit-sakit dikit mah mendingan keluar dah. Atau ketemu teman ngobrol di mana, itu lebih baik, lebih sehat, lupa nanti soal sama sakitnya. Ini udah sakit, boros koyok di jidat. Pojokan kamar ngeliatin nako aja Masya Allah gitu ya. Ya ini manjang urusan yang begini. Tapi kalau dia mau bergaul, berteman, bersilaturahmi, ternyata angin sehat dia miliki. Ya suka bercanda seorang dokter tuh ya. Saya sendiri praktek di sini sudah sekian puluh tahun loh Ustaz. Ya, seorang dokter di RSCM tuh bilang. Kalau saya pikir-pikir, padahal kadang-kadang perawatan di rumah tuh lebih baik. Karena kan yang rawat keluarga, ya pasti lebih sayang, lebih hati-hati. Kalau obat kan bisa dibeli. Tapi kenapa kalau di rumah sakit ke orang disembuhkan cepat, lebih cepat ketimbang di rumah? Ya sebenarnya kadang memang ketemu orang lain. Ya ada silaturahmi. Ini yang membuat dia ini lega. Karena kan masalah itu kan kudu dikeluarin, kayak penyakit kudu dikeluarin. Nah, kalau dibiarin ya manjang urusannya. Ya hikmahnya sih begitu. Ya makanya kita jangan sampai diam di tempat. Disurvei saja. Orang yang pensiunnya lebih dini, umurnya lebih panjang loh ketimbang orang yang pensiunnya belakangan. Coba deh. Itu sudah ada hasil surveinya itu. Nah, ya. Ternyata betul ya, kalau memang orang tuh terikat dengan sebuah kegiatan yang membuat dia kurang bergaul, aktivitasnya monoton, itu lebih pendek usia ketimbang orang yang mau bergaul. Ya wallahu alam, umur dikembalikan ke Allah. Cuma kalau disurvei ya seperti itu gitulah. Ini menandakan memang mengembalikan fitrah. Allah ciptakan su'uban lita'arafu. Tapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Walaupun Allah sudah bilang kalian dicipta berbangsa dan bersuku, di mata Allah yang paling bertakwa. La farqa baina arabiyyin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang biasa kecuali takwa. Tuh. Ya, makanya dulu orang Parsi nggak nerima tuh kalau Nabi Muhammad dari orang Arab, nggak nerima mereka. Karena selama ini kan turunan turunan Ishak sampai Isa. Ketika Ismail nggak ada turunan Nabi, cuma Muhammad di ujungnya, itu orang nggak gampang nerima. Padahal itu sih hak Allah, terserah Allah. Bahkan setelah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dari kalangan Arab, sampai ketika orang banyak yang sombong dengan kearaban, Allah mengatakan la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa inna akramakum innallahi atqakum. Surat An-Nisa ayat 49.
An-Nisa ayat 49 Allah berfirman, Alam taro ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Alam taro ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Balillahu yuzakki may yasha'. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Iya. Jadi sebenarnya yang mensucikan diri kita tuh Allah, bukan kita sendiri. Kalau kita mensucikan diri, sibuk dengan mensucikan Allah kita, jadi sombong nanti kita. Karena suci menurut kita bukan suci menurut Allah ya. Kalau suci menurut Allah ini dahsyat. Siapapun bisa mendapatkannya. Karena at-tahur minal iman, bukan an-nazafatu minal iman. Kalau ukuran kita kan an-nazafatu, kebersihan sebagian dari iman. Tapi kalau di mata Allah at-tahur minal iman, suci sebagian dari iman. Kenapa enggak an-nazafatu, Ustaz? Karena enggak semua yang bersih itu suci. Tapi setiap yang suci dipastikan kebersihannya di mata Allah begitu. Ya. Boleh nih baju lusuh dan lecek, tapi kalau memang suci boleh buat sholat. Boleh nih baju bersih, rapi, tapi kalau memang nggak suci, terbuat dari sutra, ya haram buat laki-laki kan gitu. Atau mungkin ada unsur zat yang mengharamkannya, walaupun kelihatannya bersih, ya maaf, di Islam nggak diterima seperti itu. Masya Allah. Kemudian surat An-Najm ayat 32, Allah berfirman, An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Artinya begini. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Kenapa? Karena Allah yang paling mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Artinya orang yang suci di mata Allah itu orang yang baik dalam ketakwaannya. Jadi orang suci itu bukan orang yang suci menurut kita. Karena di kita banyak pengkultusan nih. Bahwa dia orang suci, Zat. Antum bisa tahu dia orang suci dari mana? Agamanya cakep, Zat. Agama apa itu? Ya agamanya cakep. Kan agama Islam, Buddha, Hindu itu cakep. Agama apa itu? Ya agama Islam, Zat. Nah, Islam bilang agama Islam. Dia beragama dengan cara yang baik, Zat. Tapi bukankah orang yang paling baik agamanya setelah Nabi itu kan para sahabat? Sementara sahabat nggak ada yang suci. Kalau suci dari hadas ketika sholat semua juga bisa. Tapi kalau pribadinya suci nggak ada. Nggak ada sahabat yang maksum. Ijma'nya maksum, orangnya enggak. Gitulah. Nah, makanya kalau sahabat sudah berpendapat ini hukum. Ya, sahabat berpendapat itu hukum. Tapi kalau orangnya tidak menjadi hakim mutlak atau suci, tidak. Ya, Nabi Muhammad saja manusia, basyaru mislukum yuha. Dia makhluk yang memang bernama manusia yang Allah turunkan wahyu. Ya, beliau berbuat salah cuma dimaksumkan sama Allah. Lihat. Nah, kalau bukan Muhammad yang nggak ada level, makanya kalau ketika ada di sebuah negeri, di sebuah kota ada kuburan seorang guru yang disucikan, maaf. Tidak ada kuburan yang paling mulia di atas muka bumi ini melebihi kemuliaan kuburan Nabi SAW. Sebut satu makam yang paling hebat di atas muka bumi ini. Ya, tidak ada kecuali makam Rasul itu yang paling utama. Kemudian makam di Baki itu, isinya orang-orang soleh semua itu. Nah ini kuburan nggak jelas di Keramat daerah kampung kita, Kober dan lain sebagainya. Kober itu kan nama lain dari kuburan, cuma di Betawi jadi Kober. Nah, banyak bahasa Arab yang diserempetin ke bahasa Betawi itu. Ngubur di mana? Kober, ya dia juga tuh. Ngubur di Kober, ya kan Kober berarti kan. Cuma bahasa tuh. Jadi nggak ada, atau mungkin kuburan apa ini Pak Kiai, kuburan orang suci, enggak. Makanya dibedain sengaja dibikinin rumah, haram membangun sesuatu di atas kuburan tuh haram.
Bukan saya yang ngomong, Imam Syafi'i ngomong, para imam yang lain ngomong. Bahkan Nabi pun mengharamkan membangun sesuatu di atas kuburan itu haram hukumnya. Nah kan gara-gara mulut ke mulut kita mensucikan manusia kan. Padahal nggak ada manusia yang suci. Ya makanya kalau ada orang mengaku suci nggak ada di Islam. Iya, ada dalil lain yang menjelaskan dalam bentuk hadis. An Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddasa. Kata Jundab, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna rajulan, ada seseorang qala, dikatakan wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Demi Allah, kata seseorang nih. Jadi anna rajulan, ada orang yang berkata, la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah ampunkan si fulan ini. Orang emosi nih ngomong. Wa innallaha ta'ala qala, ada orang yang ngomong begitu, Allah berfirman langsung. Man dzalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu 'amalak. Aduh, saking kita nggak boleh mencemooh orang ya. Ada hadis yang kuat banget ini nih. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Jundab, sahabat Nabi ini pernah berkata, Rasul pernah bersabda, anna rajulan, seseorang qala, berkata, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan pernah ampunkan si fulan. Kata seorang. Kadang lihat orang yang dosanya banyak nih, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Aduh, demi Allah dah, Allah nggak bakal ampun ini orang. Ya wajar lah orang emosi, gitu kan. Allah langsung bilang, innallaha ta'ala yaqul, Allah berkata, man zalladzi yata'alla alayya alla yaghfira li fulan. Siapa? Siapa orang yang berkata aku tidak menghapuskan dosa seseorang? Allah mengatakan dengan tegas, fa inni qad ghafartu li fulanin, fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu 'amalak. Ketika kau beranggapan Allah enggak mengampuni dosa seseorang, saat itulah Allah ampunkan orang tersebut, Allah mustahkan semua perbuatanmu. Jadi mencemooh orang tuh enggak ada untungnya, apalagi berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah. Jangan jadi hakim. Harusnya kita doakan Allah yahdilah, semoga Allah kasih hidayah. Bukan lantas mengatakan, ini orang sudah kelewatan, kalau Allah ampunin dah. Orang masih hidup masih mungkin, ya. Orang masih hidup masih mungkin. Dan nggak ada yang nggak mungkin di atas muka bumi ini, semuanya mungkin. Makanya jangan suka ngelihat orang dari masa lalunya, yang lihat dia akan datangnya, itu yang paling penting. Ya, al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Nah, ya. Orang jangan dilihat awal tapi dilihat akhirnya. Kalau akhirnya baik ya sudah, lupakan masa lalunya. Tapi kalau akhirnya buruk, ya Allah musta'an. Ya semoga Allah ampunkan dia insyaallah. Ya, ini tegas nih. Kita suruh minta sama Allah, makanya masalah hati nih. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba dalam ketaatan kepadamu lah. Apa kata Rasul? Innamal a'malu bi khawatimiha. Yang namanya amal tergantung akhir, tergantung penutupnya. Riwayat lain, Rasul bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu baina wa bainaha ghairu dhira'in aw dhira'aini fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya seseorang ini beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu baina wa bainaha ghairu dhira'in,
Sampai-sampai nanti pada akhirnya jarak antara dia dengan sorga seperti satu hasta saja. Audhiru'aini atau 2 hasta lah. Fayasbiqu alaihil kitab, karena kitab telah ditentukan. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian karena takdirnya memang dia nggak masuk surga, Allah masukkan dia ke neraka. Ini bab yang berkaitan sama masyiahnya Allah. Jadi bukan cuma orang maksiat nggak bisa masuk surga, orang yang sudah berbuat baik pun nggak mungkin nggak masuk neraka gitu maksudnya gitu ya. Pokoknya orang masih hidup masih mungkin lah. Makanya kita suruh banyak berdoa, banyak mendoakan orang lain, karena nggak bisa ini mata percaya begitu saja. Karena orang hidup masih mungkin, semuanya mungkin. Sekarang kita bisa ngaji, mana kita tahu pulang kita tergoda sama maksiat. Ya, nggak jadi ukuran. Tapi ya kalau bicara belajar supaya kita ini bisa jadi orang baik, ya Islam ajarkan caranya nanti, ya, supaya kita nggak terjebak dalam kesalahan. Diingatkan di surat yang pendek ini, surat yang memiliki 3 ayat. Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, hai manusia, kamu berharga karena waktu. Ntar mah kalau udah nggak ada waktu, udah nggak ada harganya. Makanya mumpung masih punya waktu, kamu masih bisa berharga lah. Walaupun kamu berbuat dosa, kalau punya waktu tobat, Allah muliakan orang yang mau tobat. Apalagi kalau orang yang mau berbuat baik, sementara dia bukan pelaku maksiat, lebih baik. Ketahuilah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haq, saling memberikan nasihat yang hak. Wa tawasaw bis sabr, saling memberikan nasihat buat kesabaran. Nah, kalau kita nggak tergolong orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati yang baik, ya, menasihati yang hak, kita nggak masuk kategori orang yang beruntung, tapi kita rugi. Gimana supaya nggak rugi, Ustaz? Rapiin iman, bagusin perbuatan, amal soleh kita. Terus kalau bisa tingkah laku kita ini menasihati orang, bukan menjerumuskan orang. Jadilah sahabat yang baik buat teman kita. Nah, kita mungkin nggak pandai berdialog, nggak pandai berkata-kata, tapi tingkah laku kita cukup sebagai bukti bahwa kita orang baik. Sehingga ntar temen ngerti lah. Kalau ngobrol sama yang lain bisa bocoran lah kalau ngomong. Tapi kalau ngomong sama temen yang ini nggak berani dia. Kenapa? Orang baik, gitu ya. Tapi kalau sama dia kayaknya yang terlepas amat kalau ngomong, dia mah beda, gitu ya. Sama yang ini kayaknya aman betul, atau ngomong hati-hati. Oh, ini lain lagi nih ya. Inilah dibilang likuli maqamin maqamun, walikuli maqalin maqalun. Semua ada tempatnya. Ya karena memang harus begitu. Bukan sih membedakan manusia, bukan. Cuma memang nanti waktulah yang akan menjelaskan tentang kita nggak bisa serampangan sama orang kayak begini ya. Karena memang nggak layak. Itu efek namanya. Efek dari sebuah kebaikan yang diinginkan. Kemudian ayat ini, Al-Asr ini, ayat yang dikatakan dalam Quran ini, tafsirnya itu oleh Imam Syafi'i, kalau nggak ada turun ayat lain dalam Quran, cukup ini ayat sebagai nasihat. Kalau Allah tidak turunkan dalam Quran ayat lain, cukup ini sebagai nasihat. Ngingetin manusia bahwa waktu itu sebentar. Wal asri, bersumpah Allah demi waktu, demi masa. Betapa masa yang kau miliki sebentar. Hargamu tergantung waktumu. Wah, orang cakep dong, cakep. Semua orang demen. Siapa sih yang gak demen sama dia? Siapa? No, tuh belum mati sih, udah mayit sekarang. Tadi sama juga bohong gitu ya. Orang kalau jadi bangke, siapa yang demen sama bangke? Gitu ya. Nah, makanya mumpung masih hidup, masih mau didengar, masih mau mendengar, ya fastabiqul khairat, jangan ditunda. Surat Al-Baqarah ayat 206, Allah berfirman,
Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul izzah bil ismi fahasbuhu jahannama walabisal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang buruk. Ini ancaman nih. Kalau kita nggak mau dikatakan rugi dalam agama ini, tolong perhatiin dah. Kenapa? Karena Allah sudah perintahkan bertakwalah kepada Allah. Cuma acap kali dikatakan bertakwalah kepada Allah, orang sombong di antara mereka bangkit. Udah jangan rusak iman kami, begitu katanya. Lah kami lagi beriman enak-enak pada pakai datang kemari gitu ya. Merusak adat tradisi aja sih. Kita udah terbiasa beragama dengan agama orang tua kita dulu. Prinsip kita awa abaunal awalun. Iman orang tua kita lah gitu ya. Ya ini dia nih yang dikatakan perusak. Padahal kalau orang yang ilmiah dan berilmu, nggak ada kata berhenti dalam belajar kan. Mungkin dulu dia belum dengar, sekarang dia baru dengar. Alhamdulillah. Karena wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum kecuali mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh, itu lebih baik buat kita. Maslahatnya kita akan merasakan nantinya. Masya Allah. Ini semua kebaikan, tidak ada keburukannya sama sekali. Kemudian yang lainnya dijelaskan bahwa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berilmu, orang yang tidak akan pernah merasa menang sendiri, maka kesenangannya untuk berbagi menjadi sebuah i'tiqad, keyakinan dalam hidupnya. Apalagi yang namanya sedekah, dia sudah yakin. Rasul pernah bilang, mana qasat shadaqatum mimalin, tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Ini prinsip. Oh enggak, pokoknya saya nggak pernah khawatir lah, tak ada hari tanpa sedekah. Tuh. Prinsip sudah. Memang beginilah cara Allah menambah jumlah bilangan yang dia punya dalam bentuk harta. Maka dia gemar bersedekah. Lihat prinsipnya. Dia enggak merasa menang sendiri, enggak. Ya karena kalau agama bukan menang kalah, semuanya menang. Fastabiqul khairat, semuanya menang. Cuma mungkin ada yang banyak kemenangannya, ada yang dikit. Tapi secara umum yang namanya fastabiqul khairat, semua menang, enggak ada yang kalah. Antum berlomba-lomba ke masjid, semua dapat pahala. Tapi kalau urusan sama dunia kan enggak. Kita berlomba-lomba untuk urusan dunia, yang menang yang kalah ya nasib. Ya, ada istilah dalam lomba itu kalah menang hal biasa lah. Tapi kalau dalam agama nggak usah takut, nggak ada yang kalah, semua menang. Cuma bicara nilai. Kalau memang mampunya dia dapat soft nomor 2 ya nggak apa-apa. Atau kalau memang mampunya dia dapat soft di nomor 3, 4 pun nggak ada masalah. Memang kemampuan dia. Tapi kalau punya mampu sop paling depan cuma milih yang nomor 3, 4, ini yang salah. Antum sholat berjamaah punya tempat di sop paling depan, malah ngizinin orang, silakan, antum depan deh. Ana sih gampang, udah sering. Oh, jangan begitu. Fastabiqul khairat dong, berlomba-lomba ya. Gimana cara dapat paling depan? Tapi kalau antum nggak sanggup nggak apa-apa. Ya bicara keutamaan dikembalikan ke Allah. Kayak orang suruh megang Hajar Aswad, sanggup cium-cium. Nggak sanggup sentuh, cium bagian yang menyentuh, boleh. Nggak sanggup juga isyarat, cukup pahalanya sama. Jadi jangan sampai berani mati demi Hajar Aswad, sampai misah dari barisan. Ya. Ini orang kadang-kadang kan gitu, kalau lagi tawaf tuh sampai, Masya Allah. Saking semangatnya sampai salah nyium, Masya Allah ya. Orang negro dicium dari belakang dan pikir aswad katanya. Orang suka salah tuh ya. Saya pernah ketemu sama jamaah yang begitu tuh. Ibu-ibu, nenek-nenek, Masya Allah. Saya udah saranin nggak usah. Ibu jangan, kalau nggak sanggup cukup isyarat, pahalanya sama Bu. Sama ibu mencium langsung. Ya cuma kan kadang-kadang
manusia ya. Kalau dalam kondisi kayak gitu kita nggak bisa larang. Suka semangatnya di luar barisan dah pokoknya dah. Bener, dia mungkin usaha diam-diam kali itu ya. Giliran lagi mau yang berikutnya, Ustaz bimbing kami dong. Iyalah, udah mau bimbing lagi nih, dia mau tawaf nih. Contohnya ketika lihat Hajar Aswad dia bilang, sebenarnya sih alhamdulillah Ustaz, sambil mau mulai tawaf nih. Kami sudah mencium Hajar Aswad Ustaz kemarin Ustaz. Masya Allah, 2 kali Ustaz. Oh Masya Allah. Penuh loh Bu. Ya mungkin takdir Allah Ustaz. Masya Allah. Subhanallah, ya alhamdulillah kalau bisa. Yang mana Bu? Itu rukun yamani Bu. Masya Allah. Siapa juga bisa di sana ya. Tuh kan orang suka begitu kan, agama pakai perasaan. Ya jadi salah itu nanti. Ya mudah-mudahan kita nggak tergolong lah ya kayak begitulah ya. Ya tapi secara umum memang kita nggak menang sendirilah. Ya agama ini bukan untuk masalah menang atau kalah, bukan. Fattakullah mastata'tum. Ada sebuah dalil di mana Rasul pernah bersabda, ihtajjatil jannatu wan naru faqalatin nar yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun wa qalatil jannatu yadkhulunis su'afa'u wal masakin faqala Allah azza wa jalla lin nar anti adzabi u'adzibu biki man asya wa qala lil jannah anti rahmati arhamu biki man asya'u wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Gini artinya gini, ihtajjatil jannatu wan nar, surga dan neraka itu akan berhujat, maksudnya gitulah, ihtajjat berhujat ya, yakni faqalatin nar, dan neraka pun berkata gitu loh. Yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbirun. Orang kuat al-jabbarun, orang yang kuat, wal mutakabbirun, orang yang sombong memasukiku, kata neraka. Wa qalatil jannah, surga enggak mau kalah, dia ngomong juga. Kata surga, yadkhulunil du'afa wal masakin. Yang masuk ke dalamku ini ad-du'afa, orang yang lemah, wal masakin, orang-orang miskin. Faqala Allah azza wa jalla linnar. Kemudian Allah berfirman kepada neraka, anti adzabi u'adzibu biki man asya. Neraka ya, jangan pada gede-gedean manfaat. Kata Allah, anti adzabi u'adzibu biki man asya. Ketahuilah wahai neraka, sesungguhnya kamu itu azabku, siksaku. Aku menyiksa denganmu siapa yang aku kehendaki. Kemudian Allah mengatakan kepada surga, wa qalat lil jannah, dikatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Kamu merupakan rahmatku. Aku merahmatimu dengan siapa yang aku kehendaki. Walikulli wahidatin minkum mil'uha. Karena sesungguhnya nanti pada akhirnya masing-masing di antara kalian ini memiliki penghuninya. Ini satu bukti bahwa Allah tuh sudah siapkan neraka buat orang jahat, surga buat orang baik. Tugas kita sekarang berusaha. Kalau pengen masuk surga jadi orang baik, gitu loh. Kalau memang nggak berpikir tentang surga, ya udah terus saja berbuat dosa dan maksiat. Neraka juga butuh kita. Jangan kita anggap kalau orang sudah kebanyakan masuk neraka nggak muat. Enggak. Ya, kalau orang suka salah paham, suka bercanda, maka keadaan gaib itu urusan Allah. Sorga itu nanti akan dimasuki oleh semua orang beriman. Masih longgar. Allah cari itu arang-arang manusia yang pernah berbuat baik kemudian diazab dalam neraka. Ada sedikit sebesar biji sawi iman, Allah ambil tuh arang, Allah kasih air kehidupan dan dia masuk sorga. Masih begitu. Karena sorga ini lega betul. Begitu pula neraka. Sampai neraka bilang, hal mim majid, ada lagi ya? Begitu nantang neraka. Emang gak pernah kosong, terus. Dan memang gak pernah penuh, terus. Masya Allah. Ya. Jadi jangan kita, ini kan kemarin ke Idul Adha, kemarin kan suka, aduh saya gak paham ya. Orang sekarang suka pada ngarang-ngarang. Itu yang korban sapi katanya.
pahalanya dapat mobil balap mewah gitu ya. Begede tuh balihonya. Kemudian yang korban kambing itu dapat pahalanya moge, Harley lagi. Kan orang jadi ngayalnya enggak ke surga pakai Harley kan. Kan kesian yang kambing kacang skuter, betul ya, nggak digambarnya di situ. Jadi kadang-kadang orang suka ngayal begitu tuh. Ini kalau orang yang otaknya blenyon kan jadi males korban. Tuh nanti nggak korban di tahun udah banyak tat. Lo kenapa emang? Ya kebayang nggak yang sapi aja bisa banyak mobil macet urusannya? Ya nggak begitu. Nggak begitu bahasanya. Memang kendaraan Anda coba kita nggak pernah paham kendaraannya seperti apa. Tuh nggak boleh tuh. Aduh. Ya jangan suka dikarang-karang takutnya jadi fitnah nantinya malahan. Ya. Orang kambing aja cara membawanya ada tekniknya. Paling nggak boleh ngangkat kambing itu narik punggung sama punggung. Apalagi kulit kita cemak kita angkat paling nggak boleh zolim tuh. Apalagi kalau sampai kambing diangkat di leher paling zolim. Tanya tukang kambing dah. Ini makanya adab etika dalam dunia perhewanan kudu belajar, kita nggak main-main loh. Ya cuman mau bilang apa? Ini orang sudah serampangan menawarkan semua kebaikan dengan cara yang salah. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ini mempertontonkan kebodohan kita dalam beragama. Khawatirnya nanti agama nggak ngefek. Ya kalau agama sudah nggak ngefek, kita yang rugi. Waktu kita nggak berulang kan? Lantar jial ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Ya, waktu kita nggak berulang. Ini sekarang kita kumpul ngaji begini, ya besok berulang lagi ya wallahu alam. Mungkin nambah, mungkin berkurang, kita nggak paham. Ya, buat kita nggak mungkin mengulang waktu. Makanya kalau masih bisa berbuat baik sekarang, jangan tunggu besok atau sebaliknya seperti itu. Begitu pula jangan tanggung-tanggung. Apalagi urusannya ibadah. Kalau yang namanya ibadah jangan tanggung-tanggung. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Jangan karena orang, memang karena kamu mampu gitu loh. Korban gede amat, tiap tahun milih yang gede-gede aja ente. Ya karena kan Anda tinggal di kompleks ini, kalau mau Anda beli yang kecil apa kata orang, kan ria. Ria, Masya Allah. Ini terjadi bukan tidak, makanya nggak diperbolehkan. Allah hanya tawarkan kepada kita, perhatikan. Sesungguhnya neraka itu seperti itu, surga itu seperti itu. Tinggal kamu mau milih yang mana. Kamu mau pilih menjadi penghuni neraka, penghuni surga, semua ada caranya. Sabda lain Nabi mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zani wa malikun kadzab wa amilun mustakbir. Ukuran nasihat buat manusia, Nabi pernah mengatakan, ketahuilah wahai manusia, kamu itu makhluk yang tercipta untuk beribadah. Dari golonganmu ada 3 nanti yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat. Allah nggak bakal sucikan 3 model manusia tersebut. Tolong kamu jangan sampai memanfaatkan potensi untuk jadi 3 tadi, 3 hal ini gitu loh. Yang pertama yakni syekhun zani, orang tua yang berzina. Ya, ya Allah, ya hati-hati nih. Ini Masya Allah, Allah marah, Allah murka. Wa malikun kadzab, raja yang suka berbohong, pemimpin yang suka berbohong. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Adakah orang miskin yang sombong? Ya wallahu alam, tapi dikatakan ada di sini orang miskin yang sombong, ada. Ya. Jadi udah tahu miskin, bukan malah minta bantuan, malah so ngebantu dengan cara berbohong. Membuat kerjaan-kerjaan yang sifatnya menipu manusia. Ini nggak diperbolehkan di agama nih, karena agama ini bukan tipu daya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Taib, kemudian dikatakan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, oleh karena itu wahai manusia ketahuilah, sorga yang kalian hayalkan itu punya ciri-ciri penghuninya. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah, kan ku kabarkan kepada kalian tentang karakter penghuni sorga. Qalu, dikatakan bala, mau ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda,
kullu dha'ifin mutada'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Yakni yang pertama, tiap orang lemah yang menganggap dirinya lemah, yang jika dia bersumpah atas nama Allah pasti akan ditunaikan oleh Allah sumpahnya. Tuh ciri khas penghuni surga, kullu dha'ifin mutada'if. Orang yang lemah tapi nggak ngerepotin orang, biar susah agama cakep. Nah, ini alhamdulillah ciri khas orang-orang Islam gitu ya. Banyak yang susah makin bagus agamanya. Malah kebalik, banyak orang yang hebat malah jauh agamanya. Ya alhamdulillah masuk kategori kullu dha'ifin mutada'if. La aqsamu ilallah, la aqsamu 'ala Allah la abarrah. Hati-hati sama orang miskin yang baik agamanya, kelihatannya lemah, tapi kalau dia sudah bersumpah, Allah pasti ijabah. Masya Allah. Ya. Qala ala ukhbirukum bi ahlin nar. Moga kalian kuberitahu tentang karakter penghuni neraka. Qalu bala mau ya Rasulullah. Qala kullu utulin jawazin mustakbir. Yakni setiap orang yang keras, kaku, lagi sombong. Penghuni neraka tuh keras, kaku, sombong. Ya keras, nggak ada lembut-lembutnya nih manusia. Kaku, ya nggak bisa diajak ngomong baik lah. Udah dunia apa kata dia dah. Mustakbir, sombong lagi. Tolong kita hidup jangan masuk tiga ini nih. Jangan keras, jangan kaku, jangan sombong ya. Jadi orang yang punya sifat penghuni sorga, qoribin, hayyin, sahlin, gampang akrab, fleksibel dalam bersosialisasi, mudah dalam bergaul. Itu merupakan kebaikan buat kita insyaallah ya. Subhanallah. Jamaah yang Allah muliakan, ini kabar-kabar indah nih yang Rasul kabarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita nggak tertipu dengan fitnah dunia. Kita pengen dunia ini betul-betul membuat kita yakin bahwa hidup ini Masya Allah, bukan bukan maunya kita. Makanya kita selalu berdoa semoga Allah berikan keistiqomahan kita dalam agama, memanfaatkan waktu untuk selalu bisa mendalami agama dengan cara yang betul ya. Wallahu musta'an. Kita berdialog biar lebih hidup suasana, silakan. Yang mau bertanya, akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhol, silakan. Fadhol, silakan. Yang mau ditulis mau langsung silakan. Fadhol. Iya, Fadhol. Ada yang tanya silakan. Ya, Fadhol, yang mau ditulis nggak apa-apa, tulis saja. Fadhol, ya, Fadhol dibawa ke mana? Silakan. Ya, silakan.
Asuransi ya. Iya. Wallahu alam bissawab. Mobil ada yang mana? Oh iya. Mobil Fortuner putih B303 PZ, betul. PZ. Fortuner putih B303 PZ. Fadal. Fortuner putih. Ya, ya mungkin mobil anak kali itu ya. Ya, berkait dengan asuransi ini memang Islam haram kan asuransi. Wallahu alam bisawab ya. Tapi yang pasti memang ini bagian dari konvensional. Tapi nggak tahu kalau ada asuransi syariah gimana, Ustaz. Saya berlepas diri lah. Ada ulama yang bertanggung jawab masalah ini ya. Berkaitan sama mobil online, motor online sekarang yang lagi tren ini kan, memang sebenarnya yang mereka jual aplikasi sebenarnya ya, bukan ojeknya gitu loh. Karena kalau bicara ojek ya tekor lah udah pasti. Tapi kan aplikasinya itu, portalnya itu, nitip iklan itu yang mahal. Itu jeniusnya orang sekarang tuh ya. Bikin toko nggak perlu punya toko gitu sebenarnya ya. Nah kita meramaikan kancah itu ya. Tapi whatever lah. Tapi yang pasti memang uh, apa ya, kalau memang syarat tersebut dan memang harus, karena hukum asalnya uh, mobil online, motor online halal di Islam boleh. Tapi kalau caranya talbis, ini muskilah. Khawatir nanti ngefek pada rezeki yang kita cari ya. Eh, tapi kalau ditanya kenapa mesti ada asuransi, karena memang salah satu bentuk syarat ya, kita memiliki kendaraan ya di negeri kita harus ada asuransinya ya. Kalau memang asuransi tersebut bukan kita sengaja dan memang yang memberikan syarat mereka, sebagian ulama masih memperbolehkan, wallahu alam. Ya. Karena bukan kita yang mau. Kayak model kita mau perpanjang SIM STNK, kita nggak mau nyogok, cuma suruh nyogok, gitu ya. Bukan kita yang ngasih syarat, ya, bukan kita yang ngasih syarat. Ya keluarkan karena memang harus, mau bilang apa. Ya, jadi nanti yang ngasih syarat itu yang dosa. Ya, tapi kalau memang ada yang lain ya sebaiknya hindarilah, ya. Kita nggak pengen ada kontaminasi. Karena syubhat itu efeknya 20 tahun yang akan datang. Bukan sekarang, apalagi yang namanya haram. Ngefeknya nanti. Kita kan hidup nggak lama. Sayang aja kalau ada hal-hal yang begitu ya. Kalau masih bisa diusahakan ya lebih baik. Tapi kalaupun harus, nggak ada kerjaan lain dan ini halal, ya Malaysia. Kayak Anda kerja di sebuah perusahaan, harus diasuransikan, bukan maunya Anda kan. Atau aturan main pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal yang Islam tidak setuju. Ya selamat datang di Indonesia, mau bilang apa. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih tahapan-tahapan perubahan syar'i buat negeri kita tercinta ini insyaallah ya. Wallahu a'lam. Naam. Fadhal, silakan yang lain. Nah, antum. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini batasan tentang memburuk-burukan atau menjelek-jelekan orang. Iya. Menjelang pilkada terakhir ini kan kita sering kalau di dunia maya itu, sosmed lah ya, itu sering kita lihat kelihatannya memang sosok Ahok itu memang sudah menurut Islam lah paling tidak itu memang sudah banyak kasus bermasalah paling. Iya. Kemudian saya mencoba membagikan itu di sosial media. Iya. Apakah ini masuk ayat yang kalau penjelasan setiap masuk memburuk-burukan atau menjelek-jelekan? Ayo. Kalau antum buka kitab Riyadhus Shalihin, ada gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan itu salah satunya memberikan peringatan tentang keburukan seseorang yang bakal berefek buruk buat masyarakat banyak. Karena kalau bicara pemimpin, kita nggak bicara siapa namanya, siapapun dia. Kalau dia seorang muslim, walaupun nggak jujur, walaupun dia mungkin nggak baik, tapi dia seorang muslim, masih punya tempat lah di sorga. Ya, tapi kalau yang namanya orang kafir, sebaik apapun dia, sejujur apapun dia, namanya orang kafir nggak ada tempat di sorga gitu bahasanya kan ya. Apalagi kalau dia sudah punya masalah, kita perlu kabarkan ke masyarakat, itu penting. Asal betul yang dikabarkan memang real. Kalau cuma sekedar katanya ini kan fitnah nantinya ya. Nah kita nggak boleh, kan sudah dikatakan tadi,
Ya ayuhan nas, hai manusia secara umum, la yashor qaumun an qaumin, karena bukan orang beriman, manusia. Pokoknya yang namanya manusia jangan saling menjelekan buat mengangkat nama diri kalian, hatta sama orang kafir. Tapi kalau memang jelas kesalahannya nyata dan memang resikonya jelas kalau sampai non muslim yang terangkat, ya harus kita ingetin, karena nggak semua orang kan, ini masyarakat udah capek gitu loh ya. Nah kita mungkin yang belum capek perlu mengabarkan kepada masyarakat untuk tahu yang terbaik seperti apa. Ya sisanya sih urusan kalian beristikharah lah. Kita sudah ngingetin ya. Wallahu alam biswab. Ya semoga Allah jaga negeri kita, kota kita insyaallah ya. Masyaallah. Antum na'am. Waalaikumsalam warahmatullah. Berkaitan dengan amalan yang akan mengantarkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Mohon kami diingatkan kembali kita kaitannya dengan kami yang sudah keluarga, antara pasangan suami istri, dan apa saja ya yang perlu kami perbanyak dan kami hindari kaitannya dalam kami meraih surga. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah jaga keluarga antum insyaallah. Akhi fillah, ya rumah tangga ini kan mbak bahtera yang mau belayar menuju surganya Allah. Bahtera ini ya tergantung nahkodanya. Kalau nahkodanya menjanjikan surga tapi nggak pernah paham surga milik siapa kan bahaya. Makanya saya suka tekankan sekali, mungkin bu, suami ibu bukan ulama, tapi dia orang yang berusaha dekat dan mencontoh ulama. Pak, istri bapak bukanlah sahabiat Rasul, bukanlah ustazah, tapi dia orang yang sedang belajar gitulah. Kebetulan sorga ini milik Allah. Ada orang yang belum sempat tobat, baru jalan menuju tempat tobat keburu meninggal karena niatnya kuat untuk jadi orang baik. Allah suruh ukur tuh malaikat, deketan ke tempat tobat apa ke tempat maksiat? Ke tempat tobat ya Allah, adkhilhul jannah, masukkan dia ke sorga. Ini enaknya Allah nih. Ada perempuan seumur hidup berbuat maksiat, berzinah, menjual diri. Ketika dia tobat, makhluk nggak ada yang nerima tobatnya, apalagi manusia. Kecuali seekor anjing yang mau minum dari sepatu kulitnya. Gara-gara itu dia masuk surga. Coba indahnya Allah. Makanya udahlah, kita ini dulu mungkin nggak paham. Kita mulai belajar ngaji di tengah perjalanan hidup kita gitu ya. Cuma yang paling penting sekarang, bulatkan tekad kita untuk selalu menuju kepada kebaikan. Pahamilah bahwa suami punya hak, istri punya hak. Salah satu orang yang gak bakal ditengok di akhirat nanti oleh Allah, gak bakal diajak ngomong nanti oleh Allah, dayus. Siapa dayus? Laki-laki yang gak punya cemburu. Istri gak pakai kerudung, biasa aja. Anak sudah gede gak sholat, gak pakai kerudung, gak ngomel, itu dayus tuh. Ya. Nah yang begini bahaya nih. Dayus gak bakal bawa keluarganya ke surga. Nah mudah-mudahan kita paham itu. Tapi Pak, tetap kata Rasul, khiyarukum linisaikum. Ukuran orang laki bagus agamanya bukan cuma sekedar hafal Quran kata Rasul, tapi yang paling lembut dengan wanita-wanita kalian. Siapa wanita kalian? Ibumu, istrimu, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu. Jadi ukuran sempurnanya iman ilmu kita ini ketika kita bisa banyak maklum sama perempuan yang kita miliki, gitulah. Begitu pula perempuan harus tahu bahwa pernah dulu si suami ini membuat ijab qabul. Gabiltu tazwijaha wa nikah bimahrin madhkur. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai sah. Ketika di ACC sama penghulu dan saksi, dia mencopot tanggung jawab dari pundak mertua, pindah ke pundaknya. Saat itulah suamimu itu rabbuki fid dunya, Tuhanmu di dunia. Istilahnya begitu. Bahwa imam ra'atin matat wa zawjuha radin faqanat min ashabil jannah. Saat itulah Allah janji, perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat, suaminya redho dengan kehidupannya sebelum wafat, sorga jaminannya. Masya Allah. Ya, udah jangan neko-neko dah, jangan banyak nuntut. Ya, emang udah begini mau bilang apa dah? Biarin dia menjadi yang terbaik. Insya Allah kasih yang terbaik mudah-mudahan. Gitu. Jadi ya udah, jadilah rumah tangga yang betul-betul watawasau bil haq watawasau bis sabr.
Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kamu pakaian buat suamimu. Hai suami, kalau istrimu sudah jadi pakaian untukmu, kamu jadi pakaian buat dia. Ya kurang lebih deh. Kalau cari sempurna bukan di dunia. Nah, mungkin kita benci pada dirinya. Ada yang kita suka dari dirinya. Ya kurang lebih, ingat baiknya. Mudah-mudahan rumah tangga yang begini Allah akan jadikan rumah tangga yang baik, bakal menimbulkan sebuah kebaikan, atau cikal bakal terbuktinya adanya rumahku surgaku, baiti jannati, insyaallah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Naam. Fadhal. Siapa lagi silakan yang tanya? Antum nama. Naam. Nah. Terus penghasilan itu besar dari suami. Nah. Bisa dikatakan kebutuhan di rumah itu istilah yang sehingga menyebabkan istri tidak taat kepada suami. Kita diajak nanti orang selalu membantah. Maka dan akhir-akhir ini dia menuntut untuk kita cerai. Apakah kita ceraikan atau kita bagaimana? Ayo. Ana sih tetap menyarankan hindarilah perceraian lah. Karena nanti ada yang jadi korban. Kalau memang kita berilmu tentang cerai ya silahkan. Karena bekas istri ada, bekas anak gak pernah ada. Takutnya ketika anak dekat sama papanya, dia buru-burukan mamahnya. Ketika anak dekat dengan mamanya, mama burukan dengan papa. Kan kita mencetak generasi yang durhaka, kan bahaya ya. Tapi itulah efek ketika seorang wanita tidak mengerti bahwa tidak ada kewajiban dia untuk bekerja. Karena kurang kuatnya iman mendapatkan ujian dunia, ya. Sehingga akhirnya berubah fungsi. Nah, suami harus tegas nih, karena jujur ya, lan yaslu li rajul idza amaratu imra'atan, kata Rasulullah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami kalau perempuan yang mimpin. Bukan kita mengecilkan apa yang telah dia usahakan. Sebenarnya sih kalau kita mau tahu ya, harga diri seorang laki-laki itu kerja, Pak. Itu harga diri. Jadi kalau sampai istri bisa, kenapa kita nggak bisa lebih bisa? Begitu harusnya tersupport gitu ya. Kalau perlu kita ancam diri kita ini untuk lebih semangat lagi. Masa kalah sama mayit aja punya 2 kali 1 gitu loh. Kita ngontrak seumur hidup. Masya Allah gitu ya, kayaknya akan tajam banget gitu. Jadi tersupport gitu ya. Tapi kalau kenyataannya mungkin harus seperti itu, usaha sudah, tapi memang rezekinya susah, mau bilang apa ya? Saya udah banting tulang, Tat, emang mentok segini, Tat. Kalau orang Betawi bilang ciciknya ganjil, nendangnya miring mulu gitu ya. Nggak pernah tepat. Ya ini perlu ada obrolan ya, supaya istri tahu bahwa dunia ini bukan masalah nilai dari hasil kerja kita, bukan. Tapi ketika kamu menjadi seorang ibu dan madrasah buat anak-anakmu, itu lebih baik. Karena surgamu ada pada saya. Dan kita harus akui, karena kadang-kadang sih perempuan lebih pandai. Karena dunia ini lebih ini condong kepada perempuan. Perempuan lebih gampang nyari kerja, Pak, dibanding laki-laki. Ya entah alasannya apa, pokoknya begitu kenyataannya. Cuma hidup ini kan bukan itu permasalahannya. Ya kalau gara-gara kerja sampai kewajiban terlantar kan haram hukumnya. Ya dia banting tulang nyari duit, lawang berkahnya nafkah ada pada suami ke keluarga, bukan istri ke keluarga kan. Rumah tangga yang begini gak akan pernah berkah. Ya, makanya memang harus maksimal. Asma kaya, Asma binti Abu Bakar. Zubair suaminya miskin. Tapi bukan berarti lantas Asma menyusul Zubair, tidak. Dia tetap dapat haknya. Makanya Asma istri Zubair bin Awam, ini hukum turun dari sini. Istri yang kaya boleh mengeluarkan zakat buat suami yang miskin. Masya Allah. Tapi jangan belaga miskin. Ya. Yeah. Cakep juga nih kajiannya. Begitu. Jangan. Ya ini saking ini contoh nih. Ya. Tapi kan terbukti kan, Zubair ini mempertontonkan kepada keluarganya, walaupun dia miskin dia berusaha. Sehingga kita tahu dari 5 anak Zubair bin Awam, salah satunya terkaya, namanya apa? Urwah bin Zubair. Itu kaya banget tuh Urwah bin Zubair tuh. Saking kayanya, dia punya rumah terbuat dari batu akik. Masya Allah. Kita pakai satu sombong, satu kantor. Rumahnya akik, Masya Allah ya. Jadi betul-betul kaya ini.
Ya ini satu bukti bahwa dia bisa mensupport anaknya untuk bisa maju. Dan itu nggak membuat Asma punya turunan miskin, karena semua anaknya lima-limanya mati syahid, orang hebat semua. Wallahu a'lam bishawab ya. Diobrolin lah baik-baik lah ya. Jangan selalu berujung pada perpisahan. Ya. Kalau kita lihat kekurangan pasangan kita, sebenarnya saat itulah awal pintu cinta kita untuk dia. Belajar mencintai pasangan karena kekurangan yang dia miliki itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah. Fadal, ada lagi yang tanya? No. Assalamualaikum. Yang dimaksud wanita pakai kerudung seperti punuk onta bagaimana Ustaz? Ya, lihat aja kayak punuk onta nggak? Lihat aja gitu. Maksudnya, kalau udah ngeliat onta baru paham deh. Ini udah ngeliat onta belum? Susah. Taman safari besok. Atau umroh deh. Ya, jadi punuk onta tuh kayak Jabal Uhud, kayak apa? Kayak Jabal Sur. Gini nih. Terkesan kayak ngunci rambut. Nah, itu punuk onta. Jadi antara jidat sama kunciran itu lebih tinggi kuncir. Tuh punuk onta. Ya. Jadi itu yang nggak boleh, kesannya ini seperti punuk onta. Karena apa ya, Allah musta'an. Tapi yang pasti jadi membentuk sesuatu yang memancing pandangan lah. Apa saja yang dikatakan tabarruj al-jahiliyah. Tabarruj itu artinya berpenampilan yang menimbulkan fitnah. Tabarruj al-jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kan pakai baju itu bukan cuma menutupi aurat, tapi memancing pandangan untuk melihat aurat. Kan gunanya baju menutupi aurat kan. Coba kalau tabarruj itu baju dipakai untuk mempertontonkan aurat. Ketutup, nggak kelihatan kulitnya, Ustaz. Cuma kayak orang-orangan toko kalau jalan mirip gitu ya. Ya, kan saya pernah bilang jadi kondisinya tuh pakai baju, cuman kayak nggak pakai baju. Ya, kerudung, dia pakai kerudung, Ustaz. Ketat, apa yang masuk ke dalam kerah. Ke dalam kerah, berkaos hitam ketat, seperti sweater yang ketat gitu lah. Masuk sweater ke dalam celana yang ketat berwarna hitam, semuanya hitam kayak gesper. Saya bilang pakai pelampung 2 cari terumbu karang gitu loh. Itu penyelam. Nah, itu nggak boleh ya. Nisaun kasiyat ariyat, namanya perempuan pakai baju tapi telanjang. Ya laki juga sama sebenarnya ya, nggak boleh. Karena kan terbukti ada laki suka laki kan, ada perempuan suka perempuan atau sebaliknya. Nah, itu sudahlah. Kalau bisa, kalau keluar rumah yang nggak memancing fitnah lah. Kalau di rumah mah terserah deh, mau jadi Spiderman, mau jadi apa kayak terserah, nggak apa-apa itu ya. Kita mau jadi Wonder Woman apa serah dah ya. Tapi kalau keluar mah jangan. Ya. Perempuan juga tuh pakai baju putih, keluar tuh nggak boleh. Karena memang ada hadis tentang larangan baju putih. Di kita malah syariat umroh pakai putih-putih dari MUI. Aduh, saya bingung udah ngomongnya dah. Ya kupas saja di kitab Riyadhus Shalihin tuh ada bab larangan tentang itu. Ada bab mufrad juga ada. Bukan berarti terus baju putihnya dibuang, enggak. Di rumah silahkan. Ini cuma bicara keluar doang. Ya. Jadi ke Islam cuma jaga perempuan, jangan jadi fitnah di luar. Karena ya Allah, setan tahu banget perempuan rapi aja orang sweet-sweet, tapi ya setan mah kelewatan. Makanya perempuan dijaga, almar'atu aurat, perempuan tuh aurat dijaga di Islam. Karena memang fitnah. Perempuan rapi pakai kerudung bagus, jalannya nunduk, orang masih siapa tuh, siapa begitu masih begitu. Laki mah nggak ada yang tertarik, telanjang lagi di jalan, gile kali itu orang, betul ya. Siapa yang demen sama laki ya? Perempuan mah fitnah. Makanya jadi kalau perempuan dilindungi dalam Islam tuh hargai perlindungan tersebut, karena memang itu baik buat perempuan, insyaallah ya. Wallahu a'lam. Maghrib kayaknya ya. Taib, khalas. Kita siap-siap yang belum wudu yang supaya nggak numpuk nih. Insyaallah manfaat yang disampaikan ya buat anak pribadi, buat jamaah sekalian ya. Ya Allah, minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga Allah tanamkan istiqomah dalam hati kita untuk terus belajar ya. Doakan diri kita, orang tua kita, keluarga kita, doakan kota kita di Jakarta. Doakan negeri kita, doakan pemimpin kita. Semoga Allah berikan hidayah buat semuanya insyaallah.
jauhkan keanarkisan, jauhkan caci maki dan keburukan dari negeri ini insyaallah. Wallahu musta'an. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.